Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih melanjutkan kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Disusun ringkasannya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di tentang anjuran untuk bersedekah. Ada satu hadis yang tertinggal di dalam pembahasan sedekah. Ini hadis lumayan panjang. Hadis 256. An Abi Hurairah qala Imam Ibnu Hajar rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala rajulun, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki, seorang pemuda, dia berkata, la atasaddaqanna, saya akan bersedekah, bisadaqatin. Jadi ada seorang dia berjanji, saya akan berkata, saya akan bersedekah bisadaqatin, dengan satu sedekah. Dia beri kepada siapa saja. Fa wada'aha fi yadi sarikin. Jadi kan dia berjanji, sungguh aku akan bersedekah dengan satu sedekah. Fa wada'aha fi yadi sarikin. Lalu dia memberikannya kepada seorang pencuri. Dia nggak tahu kalau itu pencuri, dikasih aja. Fasbahu, maka ketika waktu pagi, waktu subuh pagi, pada waktu pagi, yatahaddatsun, ini masyarakat netizen ramai. Tusaddaq al-lailah, tusaddaq al-lailata ala sarikin. Oh, semalam ada pencuri dikasih sedekah. Ini orang gimana ini? Masa maling dikasih sedekah? Wah, rame ini, pasang status WhatsApp ini macam-macam. Cuma dulu belum ada sih, tapi ini ramai, masyarakat ramai. Pokoknya kemudian orang yang sedekah ini masyarakat nggak tahu siapa yang sedekah. Dia hanya nggak habis pikir, orang awam, orang bodoh. Masa maling dikasih sedekah? Emang kenapa? Nggak masalah. Pokoknya maka orang ini dia didengar mungkin banyak digunjing, banyak dicela. Masa sedekah dikasih pencuri atau maling? Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, lakal hamdu. Dia memuji Allah, ya Allah, segala pujian untukmu ala sarikin. Segala puji bagimu atas seorang pencuri. Nggak masalah. Pencuri pun hamba Allah, Allah yang ciptain juga. Dia memuji Allah. Kemudian dia berkata lagi, la tasaddaqanna bisadaqah. Ya Allah, saya akan bersedekah lagi dengan satu sedekah. Faqaraja, dan dia keluar, maka dia keluar bisadaqah, dengan dia bawa sedekahnya. Dikasih kelihatan ada yang membutuhkan, seorang wanita. Fa wada'aha fi yadi zaniyatin, maka dia kasih sedekahnya ini, sudah dibawa, dia niatkan dari rumah, fi yadi
Zaniyah, dikasih seorang pezina. Dia nggak tahu, dia asal kasih aja. Seorang yang dianggap dia butuh dikasih. Pas bahu besok paginya sama, rame lagi netizen ini. Ini orang netizen ini nggak sedekah, nggak ngapa-ngapain, komen aja kerjaannya. Sama kayak zaman sekarang, nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat, hanya komentar tentang amal orang lain, menyalah-nyalahkan, seperti itu. Pas bahu, maka memasuki waktu pagi, ya tahaddatsu, orang pada ngobrol, membicarakan, rame, viral. Tusaddaq al-lailata ala zaniyah. Oh, semalam ada orang sudah sesama wanita pelacur zaniyah. Oh, ini begini macam-macam dibahas. Kenapa enggak yang yatim? Kenapa? Oh, macam-macam ngomongannya. Ini sedekah enggak ngomongannya. Ini banyak, sekarang juga begitu. Orang berbuat baik dicela aja. Ternyata sudah zaman dulu sudah ada. Ini hadis terkenal, ini hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang kedua dia sedekah dengan wanita pelacur. Yang pertama dengan seorang pencuri. Ketika viral, banyak mencela, banyak yang amal dia ini banyak yang celah. Orang nggak tahu siapa pelakunya. Pelaku kebaikan ini, orang yang bersedekah ini, dia berdoa lagi. Dia tetap memuji Allah, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji untukmu ya Allah. Ala zaniyah, atas orang pencuri. Saya nggak tahu nih ya Allah, saya kasih aja. Gitu, jadi ya niat ikhlas dia. Dia kasih yang dia rasa butuh. Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, aku memuji Engkau ya Allah terhadap sedekahku. Ini nggak sia-sia insya Allah. Kemudian dia berkata lagi, la tasaddaqanna bi sadaqah. Saya pasti akan bersedekah lagi. Ya ini hebat. Kalau dicela nggak ngambekan, dia tetap sedekah, nggak peduli omongan orang, omongan netizen. Netizen ini diamin aja. Ini komen aja, sedekah juga enggak, bantu juga enggak, komen aja, komen. Dia nggak peduli. Ini sikap bagus ini. Kita berbuat baik, kadang-kadang dicela ya nggak peduli. Bukan mereka yang mencatat amal kita, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan mencatat amal kita. Bukan manusia ini dia juga mesti beramal. Semua manusia mesti beramal. Bukan nilai amal orang lain, yang nilai Allah, bukan kita. Setiap orang beramal, ya alhamdulillah. Bukan kita nilai, kita nggak boleh menilai amal orang lain. Ada pelajaran di sini, jangan menilai amal orang lain. Tetap dia, walaupun dicela, dia juga tetap berjanji, la tasaddaqanna bi shadaqah. Juga akan bersedekah lagi nanti besok. Fakharaja, dia keluar lagi. Itu malam ketiga, bi shadaqah. Fakharaja bi shadaqatin, dia keluar dengan sedekahnya. Fawada'aha, diletakkan ini sedekah, dikasih biyadi, di tangan ghaniyin, orang kaya. Ini kok kaya ini ngasih salah dulu kayanya. Ghani, dikasih sedekahnya kepada orang yang ghani, orang kaya. Wasbahu, besok paginya sama, rame lagi. Ya tahaddatsun, orang-orang kampung berbicara. Tusaddaqal lailah, semalam ada yang sedekah. Tapi sedekahnya salah lagi nih. Ini kenapa nih orang aneh? Kalau sedekah salah dulu. Tusaddaq ala ghaniyin. Sedekah orang kaya dikasih sedekah. Atau mungkin netizen ini dia nggak dapat sedekah ini. Jadi mulutnya ngoceh. Kalau mereka dapat, mereka diam. Masa orang kaya dikasih? Macam-macam nih omongan. Faqala Allahumma lakal hamdu. Sama, orang ini tetap memuji Allah. Alhamdulillah, ya Allah, segala puji, lakal hamdu, untuk pujian ala sarikin, atas sedekah saya kepada pencuri, wazaniyah, dan wanita pelacur, wa ghaniyin, dan orang kaya ini. Fa'utiya, kemudian dia didatangkan kepadanya. Maksudnya di dalam mimpinya, di sini dijelaskan di dalam mimpinya didatangkan dia. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ada orang mengatakan dalam mimpi dia. Faqila lahu, orang ini berkata atau malaikat berkata dalam mimpi dia, amma adapun shadaqatuka, sedekahmu,
ala sarikin, terhadap pencuri. Fala'allahu, maka semoga pencuri ini an yasta'fif an syariqatihi. Semoga sedekahmu terhadap pencuri ini membuat dia ifah, menjaga dirinya dari mencuri. Semoga dia berhenti, dia punya modal. Dia nggak punya modal mungkin. Mau usaha, mau buka, mau dagang, mau jualan, nggak ada modal. Mencuri cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin dia sedekah terhadap pencuri ini. Amma shadaqatuka ala sarikin, adapun sedekahmu kepada, kata malaikat dalam mimpinya, kepada seorang pencuri, fala'allahu an yasta'fifa an sariqatihi. Mudah-mudahan dia bisa menahan dirinya daripada mencuri. Dia bisa tobat, dia bisa gunakan uang itu buat modal kehidupannya. Dan ini baik. Dia memuji Allah, jadi nggak masalah kita berbuat muji Allah. Yang kedua, wa amma zaniyah, adapun sedekahmu kepada wanita pezina itu atau pelacur itu, fala'allahu, atau mudah-mudahan sedekahmu itu an yasta'fif an zinaha, membuat pelacur ini berhenti, dia bertobat, berhenti dari zinanya. Uang yang tadi dikasih jadi modal buat kehidupan dia. Ini baik. Orang yang bikin dosa jadi berhenti karena sedekah, bagus. Pencuri jadi nggak maling lagi, jadi nggak mencuri lagi. Pezina jadi pelacur, jadi nggak melacur lagi. Taubat semuanya disebabkan sedekah. Ini keagungan salah satu sedekah. Walaupun orang-orang yang nggak paham ini kadang-kadang kalau komentar menyakitkan, biarkan mereka. Itu hanya menambah pahala kita saja. Tambah ya. Mereka omongin tambah banyak pahala kita. Wa amal ghani, adapun orang yang kaya itu, sedekah kepada orang yang mampu, yang kaya, fala'allahu, maka semoga dia ya'tabir, mengambil ibrah, pelajaran. Ada orang kaya, mungkin mereka nggak pelit, tapi mereka nggak tahu pakai uangnya gimana. Dicontohkan, kok saya dikasih sama orang yang nggak lebih kaya dari saya, dia malu. Oh begini cara ngasih uang, menggunakan uang. Dia mengambil pelajaran. Fayunfiku ma'a'tahu Allah. Maka sedekah kepada orang kaya, mudah-mudahan dia mengambil ibrah, pelajaran, dan dia menginfakkan ma'a'tahu Allah, apa yang Allah berikan kepadanya. Dan ini kebaikan, semuanya kebaikan. Jadi sedekah itu nggak pernah, sedekah yang ikhlas pasti bermanfaat, pasti sudah bermanfaat. Karena kita nggak lihat, kita asal ngasih, orang lemah kelihatannya, kasihan, kita kasih dengan ikhlas. Tahu-tahu dia pencuri, kan itu urusan apa-apa. Siapa tahu dengan sedekah dia jadi baik, jadi datang ke masjid, taman ibadah, kan gitu. Sholat, ngaji, bagus. Meninggalkan kemaksiatannya. Jadi sedekah ini yang ikhlas kalau Allah, ini nggak ketahuan siapa pelakunya. Dan orang kampung hanya kaget aja ini. Ini kok orang sedekahnya salah melulu? Nggak salah, nggak ada salahnya. Sedekah itu nggak ada yang salah. Yang salah itu apa? Yang ngomong melulu nggak sedekah, ngomong aja ini. Alhamdulillah ini nggak masalah sedekah kepada siapapun, insya Allah ada faedahnya. Kalau orang itu berhenti mencuri, berbuat dosa karena sedekah kita, luar biasa pahala kita. Kalau orang itu berhenti berbuat dosa karena sedekah kita, dakwah juga sedekah. Karena sedekah kita dia berhenti melacurkan dirinya, alhamdulillah. Kalau orang-orang kaya yang tadinya menahan uangnya, agak pelit, dengan sedekah dia berasa, masa saya yang lebih mampu disedekahin sih, mesti saya sedekah. Jadi rajin sedekah. Nah, ini kebaikan semuanya. Maka tetap alhamdulillah, Imam Ibnu Hajar menjelaskan ini. Alhamdulillah ala kulli halin. Di sini ada penjelasan dalam Fathul Bari bahwa Allah memuji orang ini, memuji kemauan dia bersedekah atas orang yang berhak. Dia meletakkannya di tangan pencuri, pezina, dan di tangan orang yang mampu, yang kaya. Dia memuji Allah. Allah memuji kondisi ini. Dia memuji Allah. Dan Allah terpuji dalam semua kondisi. Dalam semua keadaan kita, Allah pasti terpuji. Makanya doa itu, ucapan alhamdulillah, Nabi ajarkan. Walaupun kita menimpa sesuatu yang gak enak, diomongin orang, kita puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Ini tentang sedekah yang terlihat seperti salah ngasih.
Insya Allah sedekah itu nggak ada yang salah ngasih. Sedekah insya Allah benar semua. Kalau kita niatkan ikhlas, kita lihat, mungkin orang melihat itu salah orang, salah ngasih, salah tempat. Tapi insya Allah sedekah itu nggak ada yang salah. Sedekah itu selalu bagus. Mungkin yang dipelajari urutannya saja. Urutan sedekah sama siapa? Sama orang tua kita dulu, sama keluarga kita dulu, sama yang kerabat, seperti itu. Ya kalau sudah dikasih semua, uang kita kebanyakan, gitu ya. Uang kita kebanyakan, alhamdulillah. Ya bagian lagi yang lain. Nanti kita bahas tentang manajemen uang ini ada dalam Islam, cara pakainya. Dan nggak diajarkan dalam ilmu-ilmu ekonomi itu, nggak diajarkan. Di Islam semua di hadis-hadis disebutkan dengan detail cara menggunakan uang. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang anjuran memberikan pinjaman dan penjelasan keutamaannya. Minjemin orang yang membutuhkan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, kullu qardin shadaqah. Jadi kullu setiap qardin pinjaman itu adalah nilainya shadaqatun, sedekah. Pinjamin orang sama sedekah. Meminjamkan adalah sedekah. Jadi habis minjemin diam aja, nggak usah dibahas panjang-panjang. Itu sedekah. Ada pahalanya kan? Ya pahala, ada kebaikan. Ya adalah nilainya shadaqah. Kalau Tabrani bisa nadin hadis. Di sini diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini juga rawahu aidan Imam Al-Baihaqi. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi Nabi SAW bersabda di hadis ini, Tabrani dan Imam Baihaqi, kullu qardin shadaqah. Setiap pinjaman yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan adalah shadaqah, sedekah. Nilainya sama. Wa anhu, dan darinya, dari Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min muslimin, ma tidaklah, min daripada muslimin seorang muslim, tidaklah seorang muslim yukridu meminjamkan musliman seorang muslim yang lain, qardon sebuah pinjaman, marratan sekali. Ada seorang muslim pada Nabi meminjamkan kepada muslim yang lain satu pinjaman satu kali, sebuah pinjaman satu kali, illa kecuali karena yang dia lakukan itu, karena telah yang telah dilakukan itu adalah kasodaqotihi marrotain, seperti sedekahnya dua kali pahalanya itu. Jadi tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman satu kali pinjaman kepada muslim yang lain kecuali seperti sedekahnya dua kali. Pahalanya pahala sedekah, dua sedekah. Itu satu pinjaman, kalau dua pinjaman, tiga pinjaman, itu tambah banyak. Rawahu Ibnu Majah. Karena ini memudahkan orang lain sesuai dengan hadis-hadis umum. Innallaha wa kana Allah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdi fi aunil akhihi. Dan Allah selalu bersama seorang hamba selama seorang hamba ini selalu menolong saudaranya. Meminjamkan berarti menolong. Dan menolong ya semampu kita. Ini sedekah atau pinjaman, kita pinjaman yang sekali itu seperti sedekah dua kali. Jadi meminjamkan juga. Karena orang kalau datang berarti dia butuh. Lihat kebutuhannya, kebutuhannya sifatnya dia belum makan, dia keluarganya dapurnya nggak nyala 3 hari atau berapa. Kita pinjamkan, bahkan kita ikhlaskan. Beda dengan pinjaman yang sifatnya kemewahan, dia pengen bermegah-megah, ini jangan dikasih kayak begini kebiasaan. Kalau minjam, saya mau ganti mobil Alphard punya kita, saya ini ya yang lama lagi 15 tahun dia mau ganti. Ini nggak usah dipinjemin kayak gini. Kalau kebutuhan buat makan dia, buat ini pinjemin, kewajiban kita. Rawahu Ibnu Majah wa shahhahahu Ibnu Hibban. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa rawahu aidan Al-Baihaqi. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini marfu
secara marfu bersambung sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mauquf. Dan juga hadis ini Imam Baihaqi meriwayatkan dua jalan, ada yang marfu sampai ke Nabi, ada yang mauquf terhenti sanadnya sampai ke Ibnu Mas'ud, dan dua-duanya hadis yang sahih, hadis yang bagus. Jadi satu pinjaman yang kita berikan kepada orang yang butuh itu seperti 2 kali sedekah, itu sampai datang ke kita loh. Allah unjukin itu datang ke sini nih. Siapa yang nyuruh dia datang ke kita? Allah yang pilihkan kita. Sedekah. Kita nggak perlu capek cari pahala. Ini duduk di rumah dapat pahala 2 kali, luar biasa Islam ngajarin. Luar biasa. Pinjaman. Kenapa dia minjem? Dia butuh. Kalau dia nggak butuh dia nggak minjem. Sedekah 2 kali. Pahala sedekah 1. Kedua, pahala menolong orang kesulitan. Kesulitan dia butuh. Ya, butuh menolong orang yang kesulitan. Sama seperti tadi sedekah kepada kerabat. Kerabat itu kan sedekah juga 1 pahalanya. Kata Nabi pahalanya 2. Yang kedua, dia pahala menyambung silaturahmi 2. Kalau kerabat kita datang butuh, gimana tuh pahalanya? Ya banyak pahalanya. Mau yang minjem pula kerabat kita, memang dia butuh. Butuh memang betul kebutuhan, bukan keinginan, bukan kemewahan, bukan. Memang butuh, lagi sulit, lagi ini kita bantu. Lebih banyak lagi pahala, bisa 3. Ini bisa dinilai pahala itu kalau bisa dilihat dari digabung hadis, kalau kita bisa menilai 2 tambah 1, 3, contoh aja itu. Tidak sesempit itu Islam langsung begini tidak begitu, tapi dia sangat luas. Kemudian juga ada anjuran untuk memberikan kemudahan dalam pelunasan utang kepada orang yang mengalami kesulitan. Dan orang minjam kita dilunasinya lama karena memang ya nggak masalah. Ini hadis-hadis untuk kita sebagai yang dihutangi. Ada pun nanti hadis yang untuk penghutang ada lagi yang lain. Sebagai yang menghutang, nah hadisnya lain lagi nanti. Dia punya kewajiban buat membayar, bahkan dia syahid, kemudian dibangkitkan, dia syahid lagi berjihad, dia dibangkitkan lagi, dia syahid berkali-kali. Utangnya enggak lunas, nyawanya tetap terkantong-kantong. Ini bahaya bahaya berhutang, bahaya menyepelekan utang. Itu hadis untuk utang. Ini hadis-hadis untuk kita yang memberikan hutang. Jadi penghutang pakai hadis penghutang supaya dia tanggung jawab dengan hutangnya. Orang yang memberikan hutang pakai hadis yang memberikan hutang. Jadi jangan menyerang orang lain dengan hadis yang buat orang lain, nggak boleh. Hadis buat kita serang orang lain, nggak boleh. Ini salah penggunaan dalil. Hadis tamu buat tamu, hadis tuan rumah buat tuan rumah. Ada tamu, Nabi SAW bersabda, al-istizan salas, izin kamu itu minta izin 3 kali. Assalamualaikum, ketok-ketok, nggak dibuka. Assalamualaikum, nggak dibuka. 3 kali assalamualaikum. Pulang, wajib pulang, nggak boleh di situ. Itu adabnya tamu. Adakah adab tuan rumah? Bagaimana? Ini tamu nggak boleh madatan tiba-tiba. Adab tuan rumah, kamu gimana? Saya tamu minum, ngoceh banyak. Masa sajiannya begini nggak boleh, nggak benar. Jadi Islam itu punya hadis masing-masing. Punya ada adab sebagai tamu, ada sebagai tuan rumah, ada sebagai anak, ada sebagai orang tua. Kita sebagai anak nggak boleh ngelawan orang tua kita yang pakai hadis, pakai ayat. Di ayat itu begini nih Pak, Ibu, mestinya Ibu, Bapak begini. Ini apa anak begini? Ini nggak benar. Itu hadis orang tua, biarkan buat mereka, bukan buat kita. Tugas anak, orang tuanya salah, dia ngelawan tetap dosa. Ini banyak orang saya melihat jadi suami pakai hadis perempuan mulu. Jadi bencong nanti suami ini. Ini suami ini bacanya hadis. Itu hadis buat istri, biar dia yang baca, biar dia yang amalkan, bukan buat kita. Bukan buat kita menyerang istri kita, makanya berantem dulu. Begitu. Ada istrinya, anaknya, ada orang yang istrinya kurang, maksudnya anaknya mau jajan, mau sekolah, nggak ada jajannya, istrinya belum masak, dinasihatin, kamu mesti sabar, kamu mesti tahu sama suami. Ya orang butuh makan bukan butuh nasihat, berikan dulu kewajiban suami, kewajibannya apa, begitu. Jadi
kita gunakan adab-adab kita di posisi yang mana. Kita posisi suami, gunakan hadis-hadis tentang suami, jadi suami, tanggung jawab suami, seperti itu, kewajiban suami. Jangan gunakan hadis buat perempuan, ini bukan buat kita ini hadis. Hadis-hadis yang wanita haid itu buat perempuan, bukan buat kita. Jadi kadang orang belajar dia salah gunain, dia menyerang istrinya, menyerang orang tuanya dengan ayat, dengan hadis. Ini kesalahan dalam belajar. Seperti itu juga. Ini hadis tentang orang yang memberikan hutang. Kajiannya begini. Nanti penghutang ada lagi hadis yang lain, ada ancamannya, matinya gimana kalau udah hutangnya nggak lunas, itu hadis yang lain. Jadi Islam punya dua sisi selalu, ada pasangan-pasangan yang dibahas dalam Islam. Penghutang dan yang memberikan hutang. Ini ada keutamaannya, pahalanya, kelebihannya, ada kaifiahnya, adabnya, seperti itu. Kemudian anjuran memberikan kemudahan dalam pelunasan hutang kepada orang yang mengalami kesulitan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga ridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara, siapa saja yang yassara, memudahkan, telah memudahkan, ala mu'sirin, orang yang kesusahan, fid dunia, di dunia. Kita mudahin orang kesulitan di dunia, dia lunasin hutang, dia kesulitan, dia bilang sama kita belum ada uangnya, hutangnya 1 juta, baru punya duit 50.000, saya bayar segini dulu, ya nggak apa-apa sudah. Yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesulitan seseorang muslim di dunia, Allah akan mudahkan dia fid dunya wal akhirah. Allah balasnya double, di dunia mudah, di akhirat mudah. Seperti itu. Rawahu Muslim, ini hadis sahih Muslim. Juga Imam Tabrani meriwayatkan, Imam Tabrani di riwayat lain, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kata Abu Hurairah, aku pernah bersaksi bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama bernaung di naungan Allah pada hari kiamat, orang yang dinaungin pertama kali di hari kiamat adalah seorang yang menangguhkan pelunasan hutang orang yang mengalami kesulitan. Jadi ini hebat. Kalau orang yang ada kesulitannya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Allah akan membela dia yang paling dinaungi pertama kali di hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dia orangnya. Siapa orang itu? Yang menangguhkan pelunasan hutang untuk orang yang mengalami kesulitan sehingga dia mendapatkan kemudahan. Dia yang memudahkan, menangguhkan, atau dia bersedekah. Dia bersedekah kepada orang itu. Di ayat juga ada dalam Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 200-an, itu hampir habis itu. Wa in kana zu usratin, wa in kana, dan jika saja zu usratin, penghutang punya kesulitan, fanadhira, nazirah, kita disuruh nunggu, tunggulah, tangguhkan, ila maisarah, sampai dia gampang, sampai dia mudah. Nah, di ayat itu diperintahkan untuk menangguhkan, menunggu, pending, menunggu pelunasan hutang. Nggak ada denda, usaha denda segini, ini apa-apa, ini riba. Ini zaman sekarang ini leasing, dan alhamdulillah leasing ini kebanyakan namanya bukan orang Islam. Orang Islam nggak boleh duit, nggak ada ayat yang menantang ayat itu. Allah bilang suruh tunggu, disuruh denda sama dia. Nggak ada ayat denda. Kalau ada orang kesulitan dalam hutang, dendalah dia. Nggak ada ayatnya ini. Kita denda, kita mau lagi denda. Ya, makanya hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Nanti kelebihan-kelebihan ini namanya riba. Riba itu kelebihan yang tidak dikehendaki. Riba itu tumbuh, tapi dia nanti bunga berbunga, ada bunganya, ada dendanya. Itu namanya riba. Dia denda orang telat sama dia. Makanya lintah darat, seperti menyedot orang lain. Kalau udah susah, disusahin lagi sama dia. Ini nggak benar. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tadi kata Allah, wa in kana zu usratin fa, yang pertama tunggulah, tangguhkan, ila maisarah, sampai dia mudah. Wa antasaddaqu, kalau kamu sedekah bagus, khairul lakum. Bagusan mana? Bagusan sedekah. Sedekah apa artinya?
mengikhlaskan, diikhlasin. Sesuai dengan sabda ini di dalam Mu'jam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama yang Allah naungi di dalam naungannya pada hari kiamat adalah orang yang menangguhkan hutang. Pelunasan hutang, orang yang mengalami kesulitan, atau dia bersedekah kepadanya. Sedekah ini kan diikhlasin. Harus sebagai sedekah untukmu karena mencari wajah Allah. Ya mesti ikhlas. Pasti mesti ikhlas, semua ibadah wajib ikhlas. Karena mencari wajah Allah. Dan dia membakar lembaran-lembarannya, lembaran perjanjian diambil sama dia. Mana tadi kwitansi? Diambil, dibakar. Sama yang punya uang, hebat orang. Ini orang pertama yang kata Nabi SAW, ada 7 golongan itu ya. Sab'un apa? Yudillullah fi yaum la zilla illa zilli. Di hari ada 7 golongan manusia yang Allah lindungi di hari kiamat. Matahari sejengkal itu, pada mil, 1 mil. Pada kuat. 7 golongan yang Allah lindungi. Yang pertama ini dia orang yang memudahkan orang lain. Karena dia mudahin orang lain itu kan hamba Allah juga ciptaan Allah. Allah mudahkan dia. Golongan pertama ini yang menangguhkan pelunasan hutang atau bahkan dia melunasi, dia sedekahkan hartamu sebagai sedekah untuk kamu, semata-mata mencari wajah Allah. Kemudian membakar lembarannya, yaitu dia memutus perjanjian yang tadi penghutang ini wajib membayarnya, dibakar sama dia perjanjian, dilunasi. Ini luar biasa. Orang pertama. Imam Al-Baghawi juga meriwayatkan dalam Syarh Sunnah, siapa saja yang membebaskan orang yang berhutang, membebaskan atau menghapus darinya, maka dia berada dalam naungan arsy pada hari kiamat, naungan Allah. Dalam Syarh Sunnah. Dan kemudian Imam Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, dalam Ziyadatul Musnad, Az-Zawaid fil Musnad, kitab tambahan hadis yang tidak ada di Musnad Imam Ahmad. Allah akan menaungi hamba di dalam naungannya di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu yang pertama orang yang menangguhkan hutang, orang yang mengalami kesulitan, dan membebaskan orang yang berhutang kepadanya. Ini pilih aja. Kalau kita masih berasa gimana, ya tunda. Di hadis lain disebutkan 1 hari nunda kayak 1 hari sedekah, 2 hari nunda 2 hari sedekah, pahalanya. Kalau kita 2 tahun, berapa banyak pahala kita tuh? Duitnya itu doang. Modal itu namanya kalau dalam penjamin dulu, modal sekecil-kecilnya untung segede-gede. Kita ngutangin orangnya sekali berapa? 2 juta. Dia ngutang 2 tahun baru udah lunas. Alhamdulillah. Setiap hari seperti pahala kita. Alhamdulillah, nggak masalah. Sampai dia lunas, setiap hari pahala seperti sedekah 2 juta. Duitnya itu doang. Duit yang itu doang. Jadi luar biasa ini. Orang yang hatinya lembut, memudahkan orang lain. Dan ini orang yang pertama yang dinaungi di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kana rajulun, dulu pada zaman dahulu ada rajul, seorang laki-laki, yudayinun nas, dia suka memberikan kepada orang yang butuh. Banyak yang datang ke dia, orang-orang butuh. Ada orang mau masak pancinya bolong, kan gitu, datang ke rumah orang ini, orang baik. Wakana yang quli fatahu, dan orang ini bilang sama pembantunya, iza ataita mu'siran, kalau ada orang susah datang, fatajawaz anhu, maafkan dia. Kalau orang susah datang atau dia minta izin, orang hutang datang minta izin, saya belum bisa bayar, begini dan begitu, alasannya macam-macam, mudahkan dia. La'allallah yatajawaz anna. Jadi dia bilang, karena yaqulu li fatah, orang baik ini yang suka memberikan pinjaman kepada orang susah ya. Makanya anjuran pinjaman itu kepada orang susah. Jangan kepada orang buat bermewah-mewahan, ini nggak benar. Orang yang susah, yang dia udah nggak makan, yang sangat melantar, anaknya nggak sekolah, ini kita bantu yang kayak begini. Bukan orang yang sudah kaya kita pinjemin lagi buat bermewah-mewahan, ini mengharapkan keuntungan atau nanti kalau dibalikinnya lebih banyak perjanjiannya, ini nggak baik, ini riba. Jadi tolong adalah yang orang susah ini. Yang
kesulitan. Makanya yang qul fata, dan dia berkata kepada pembantunya, iza ataita mu'siran, jika datang kepadamu orang yang susah, orang yang mengalami kesulitan, fatajawaz anhu, maafkan dia. La'allallah, maka semoga Allah yatajawaz anna, memaafkan kita. Ini orang baik. Kenapa saya gampang maafin orang? Karena saya pengen nanti di akhirat ini dosa saya banyak. Saya mau Allah nggak maafin saya dengan mudah. Orang yang menggampangkan manusia di bumi, makhluk di dunia, memudahkan urusan orang lain, makhluk-makhluk, binatang, dia mudahkan urusannya, hewan-hewan itu. Allah juga akan memudahkan dia nanti di akhirat. Falaki Allah, dan kemudian benar lalu dia bertemu dengan Allah. Nabi ceritakan sallallahu alaihi wasallam, benar dia di akhirat bertemu dengan Allah. Fatajawaz anhu, maka Allah pun memaafkannya. Enak. Kalau orang yang gampang dimaafin, yang pemaaf, yang gampang memaafkan di dunia, memudahkan orang di dunia, memudahkan makhluk Allah. Semuanya nanti kalau di riwayat lain, bukan hanya manusia, binatang kita mudahin. Ya, anak kucing kesian, bawa masuk ke rumah, kasih tempat, beliin susu, gitu macam-macam. Ada kebaikan. Kita mudahkan makhluk-makhluk Allah, Allah mudahkan kita nanti di akhirat kelak. Sesuai dengan pembahasan ini tentang hutang. Orang kita mudahin orang susah ini. Dan ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan keduanya dari jalur Abu Hurairah. Mereka berdua sepakat dengan kesahihan hadis ini. Kemudian tentang anjuran infak dalam berbagai kebaikan, infak setiap hari. Kemudian peringatan dari menahan dan menyimpan cara bakhil. Enggak boleh dalam orang Islam ditahan-tahan. Hadis yang pertama, Nabi Hurairah, hadis terkenal, pokoknya udah hafal semua ini hadis muttafaqun alaih. Maknanya maksud saya, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim, ma tidak min daripada yaum, ma min yaumin, tidak ada satu hari, yusbihul ibadu fihi, seorang hamba berpagi-pagi, tidak ada satu hari pun yang kita masuki waktu pagi itu illa malakan, kecuali ada dua malaikat. Ini malaikat doa dan malaikat sumpah ini. Dua malaikat. Tidak ada satu hari yang kita lewati pasti setiap pagi ada malaikat yang berdoa. Yanzilan minas sama, keduanya setiap pagi turun dari langit. Dua malaikat turun dari langit tiap pagi. Fayaqulu ahaduhuma, ada yang pertama yaqul, dia berdoa, malaikat pendoa, yang kedua yang nyumpahin. Ahaduhuma, malaikat pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ya Allah, ya Tuhanku, ati berikanlah, munfiqan orang yang berinfak, khalafa itu belakangnya, penggantinya, gantikan orang yang berinfak ya Allah. Wa yaqulul akhar, malaikat kedua, malaikat tukang nyumpahin, bahaya yang ini. Dua malaikat doanya beda. Malaikat pertama bilang, ya Allah berikan pengganti buat orang yang berinfak. Setiap pagi dia datang, dia turun setiap pagi, habis itu ada naik lagi. Yang kedua bilang, malaikat kedua, wa yaqulul akhar, malaikat yang lain berkata, Allahumma ya Allah, a'ti berikan, membersihkan talafa, orang yang pelit, yang menahan hartanya, talafa, kehancuran, kebinasaan. Dalam tauhid juga rusak orang ini, dia merasa punya dia. Kita hafal ayat itu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillah, punya Allah. Allah ma fis samawat. Yang di rumah kita yang kita pakai baju kita, bukan punya kita. Tauhidnya rusak. Merasa punya saya capek nyarinya. Bukan punya kita, punya Allah. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malaikat yang jumpain, ada malaikat yang mendoakan. Setiap pagi dia turun. Ya Allah, malaikat pertama mendoakan, berikan ganti kepada orang berinfak. Malaikat kedua lanjutin, ya Allah, berikan kehancuran buat orang yang menahan hartanya. Besok pagi turun lagi. Ada begitu ya, itu luar biasa. Ini kabar, karena ini kabar benar. Nabi kalau bersabda itu, mama yantiqu anil hawa. Nabi tidak ucapkan sesuai hawa nafsu Nabi. Jadi Allah luar biasa, maha kuasa.
Buat hal seperti ini pun ada malaikat petugasnya ini. Buat hal yang kita anggap mungkin sepele, dan ini nggak sepele. Bersedekah setiap hari itu hal yang luar biasa. Ada sabda Nabi SAW tentang sedekah. Cukup ya. Min hadis Nabi Zar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltafata an-Nabi sallallahu ila Uhud. Nabi sallallahu pernah menoleh ke Gunung Uhud. Bapak tahu Gunung Uhud itu yang gede banget itu. Ya gede, gunungnya seperti warna perunggu, keemasan. Nabi bersabda, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, demi yang zat jiwa Muhammad di tangannya, ma yasuruni, yang membahagiakan aku, anna Uhudan tuhawwalu li zahaban." Tidaklah ada yang membahagiakan aku kecuali seperti Gunung Uhud ini, dia berubah untukku menjadi emas. Kemudian apa? Nabi ingin kalau punya uang emas segunung Uhud, unfiquhu fi sabilillah, aku akan infakkan di jalan Allah. Lihat. Jadi punya banyak bukan punya menikmati, enggak. Tapi enggak pernah bermewah-mewahan itu. Rumahnya aja kita tahu Nabi SAW. Bagaimana sederhananya, bukan Nabi miskin. Orang yang paling kaya pada zaman Nabi itu Nabi SAW. Nabi yang paling kaya. Amutu yauma amut, aku meninggal di hari aku meninggal. Kata Nabi SAW, ada minhu dinaroin, aku hanya tinggalkan 2 dinar. Kenapa Nabi tinggalkan 2 dinar? Illa dinaroini, 2 dinar ini yang aku tinggalkan, yang aku sisakan, uidduhuma liddain, aku siapkan buat membayar hutang. Jadi Nabi hanya sisakan 2 dinar uang. 2 dinar itu 2 keping saja, 4,25 gram atau 5 gram enggak? Tadi saya barusan cek, harga emas 24 karat hari ini 902.000, anggaplah 1 juta, anggaplah 5 gram. 1 dinar 5 gram kita anggap lebihkan. Berarti tabungan kita itu paling banyak yang disisahkan itu 10 juta aja, itu 2 dinar. Dan ini juga pelajaran buat yang mengutang. Kalau mengutang ini banyak-banyak, utang yang banyak, 10 juta itu udah banyak. Mengutang dulu, jangan hobi. Mengutang boleh, tapi untuk keperluan. Anak kita belum makan, istri kita. Kalau buat dunia, ganti mobil, ganti motor, ganti kulkas, ini nggak perlu. Kulkas rusak nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak usah pakai kulkas. Mau ganti yang baru, buat apa? Ini rusak. Semuanya mau dibeli, ditanya sama Allah nanti, malaikat ditanya. Jadi ini sisa tabungan ini, kalau Nabi bilang ketika saya meninggal saya nggak mau sisain duit 1 gunung, tapi nggak mau sisain. Kecuali 2 dinar saya siap-siap kalau ada yang nagih utang. Berarti kita nggak boleh punya utang banyak ini. Paling banyak 10 juta. Ingat-ingat yang punya utang catat, balikin. Kita nggak tahu. Yang muda besok meninggal, habis ngaji meninggal. Ini bahaya. Jadi nggak boleh menimbun utang terlalu banyak. Bahkan Nabi nggak mau sisakan dananya, kecuali buat membayar hutang sedikit aja. Wa akhrajahu Ibnu Hibban an Anas dari Anas qala kana la yudakhir syai'an li ghad. Bahwa Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu sampai besok. Ini berat. Nanti kita lanjutkan di depan ada bagaimana kehidupan Nabi, sahabat-sahabat, tentang manajemen keuangan mereka. Manajemen mereka tidak pernah sisahkan sampai besok. Kalaupun mereka sisahkan tidak lebih dari 2 dinar. Dan dibuktikan banyak sahabat Nabi meninggal, sisanya di kantongnya cuma 2 dinar. Itu menjaga hadis Nabi. Kalau kita tabungan itu kebanyakan. Ini kita jelaskan secara detail insyaallah di pembahasan minggu depan. Yang salah dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.